itu kalau kita membahas mengenai syirik gitu. Coba tiap orang kan punya kelompok sendiri-sendiri sesuai dengan mereka berkelompok dalam kepentingan yang sama dan tidak akan nyebrang pada kelompok lain yang kepentingannya berbeda. Bahkan orang bisa saling berperang hanya memperebutkan kepentingan yang sama. Gitu. Nah sekarang kalau kita bahas lebih jauh, apakah ada kaitannya syirik dengan berhala? Sama sekali tidak ada. Kalau syirik itu berkaitan dengan kepentingan, prinsip kepentingan, bahkan kalau kita lebih jelaskan lagi siapa orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itulah yang disebut dengan kapitalis. Orang-orang kapitalis adalah orang-orang yang dalam hidupnya hanya melulu mencari keuntungan. Mereka adalah para pedagang yang mencoba mencari keuntungan di mana saja. Apapun dijual. Ya. Orang yang berkepentingan karena keuntungan yang dicari. Kalau nggak ada untungnya ngapain? Sedangkan berhala itu tidak berkaitan dengan keuntungan. Berhala itu kalau dalam bahasa Inggrisnya idolatry atau idola. Jadi berhala itu berkaitan dengan pemujaan. Apakah berhala dilarang sama Tuhan? Tidak. Berhala tidak dilarang Tuhan. Bahkan Tuhan terharu kalau melihat orang menyembah berhala. Kenapa terharu? Terharu. Tuhan bilang, lihat manusia, cara mereka memuja ciptaanku begitu mendalam. Bagaimana kalau dia bertemu sang penciptanya? Mungkin akan lebih dalam. Seorang pelukis, ketika lukisannya dikagumi orang, apakah marah pelukisnya? Seorang pencipta tidak akan marah kalau ciptaannya dikagumi. Orang seringkali salah. Gak boleh mengagumi ciptaan, harus penciptanya. Siapa bilang? Pencipta itu bahagia ketika ciptaannya dikagumi. Bahkan ketika seperti seorang pelukis, ketika lukisan dikagumi orang, pelukisnya bangga senang. Wah, mas lukisan. Kalau orang lagi lihat lukisan kan bikin, wah ini pelukisnya hebat kan. Kalau lihat lukisannya ya kan. Tapi pas ketemu pelukisnya, yang dipuji lukisannya. Mas lukisannya sampai lo hebat kan. Beda kan? Iya. Ketemu lukisan yang dipuji pelukisnya, ketemu pelukis yang dipuji lukisannya. Itu normal. Ya. Nah, berhala itu tidak apa-apa. Berhala itu karena berkaitan dengan pemujaan. Kenapa sampai terjadi pemujaan? Sampai terjadi pemujaan itu karena kerinduan, karena cinta. Cinta dan kerinduan itu muncul karena perpisahan. Ya. Orang-orang yang melakukan pemujaan karena perpisahan, di sana dibutuhkan berhala. Kalau misalnya kalau sampean suami istri ya. Kalau sampean misalnya berjauhan, saling merindukan, ya. Kalau yang satu misalnya menciumi fotonya yang satu gitu, kira-kira yang punya foto marah nggak fotonya diciumi? Tidak akan marah kan? Atau bajunya mungkin diciumi karena merindukan bau wanginya, bau khusus ya kan? Karena rindu. Apa kemudian marah? Wah kok di sini bukan tidak ada perselingkuhan. Kerinduan yang begitu menggebu sehingga dia butuh berhala. Butuh fotonya, butuh bajunya, butuh untuk dicium, dipeluki.
Nah orang yang fotonya diciumi ya dia bilang, wah dengan fotoku saja dia begitu udah bahagia ya. udah begitu memel ya, dan dia sampai wow. Gitu lah. Iya. Nah kalau misalnya orangnya ada di samping kita, apa kita perlu mencium fotonya? Nah. Ya enggak lagi, enggak ada gunanya. Begitulah orang-orang, kalau mereka belum mampu bertemu dengan Tuhan, mereka berarti butuh berhala. Media ya. Iya, media. Kecuali mereka belum bisa bertemu dengan kecuali mereka sudah bertemu dengan Tuhan. Kalau kita sudah bertemu dengan orang yang kita cintai, ngapain kita cium fotonya? Ya langsung orangnya. Kan seperti itu. Begitupun terhadap Tuhan. Nah, itu berhala. Jadi berhala itu adalah sebagai media. Media itu diperlukan bagi mereka yang belum bisa bertemu. Tapi bagaimanapun juga manusia ya, tanpa disadari sebetulnya masih menyembah berhala. Kenapa? Nama Tuhan adalah berhala. Karena nama belum sosoknya. Nama itu berhala. Di balik namanya ada konsep, ada gagasan. Orang Kristen punya gagasan sendiri, orang Hindu punya gagasan sendiri, orang Islam punya gagasan sendiri, orang Jawa punya gagasan sendiri. Sehingga mereka nggak mau mengakui Tuhan yang lain kecuali Tuhan yang sesuai dengan gagasannya sendiri-sendiri. Yang mereka sembah baru gagasannya, bukan Tuhan yang sebenarnya. Nah, gagasan-gagasan inilah yang namanya berhala. Gagasan-gagasan ini nggak jauh beda dengan patung kan? Iya. Hanya patungnya masih dalam wujud pikiran, belum dipatungkan. Makanya kenapa kok dalam peristiwa Ibrahim itu ada contoh. Ibrahim itu dalam peristiwa Ibrahim itu bapaknya kan seorang pemahat patung. Kerjanya dia hanya menerima order membuat patung-patung. Lalu apa yang dilakukan Ibrahim itu itu hanya ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya di dalam pikiran manusia itu ada patung. Apa yang dilakukan Ibrahim bukan menunjukkan tentang syirik. Jadi peristiwa yang terkenal dalam Ibrahim adalah peristiwa yang ingin memperkenalkan persoalan-persoalan berhala, pemujaan. Ya, bukan persoalan-persoalan syirik. Tapi seringkali peristiwa yang dilakukan oleh Ibrahim, pada peristiwa Ibrahim, seringkali digambarkan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan syirik. Pada saat Ibrahim menghancurkan semua patung-patung, lalu disisakan satu patung tidak dihancurkan, sehingga semua orang marah. Ya, semua orang marah. Kenapa ini kok patung-patung dihancurkan? Di sini Ibrahim mengatakan nih, loh, yang menghancurkan mungkin patung yang itu tuh yang masih ada itu. Nah, kan? Buktinya kampaknya itu ada di lehernya. Nah, pada satu sisi Ibrahim ingin bermain logika, gitu. Seolah-olah mana mungkin patung bisa menghancurkan patung yang lain, kan gitu logikanya ke sana. Tapi sebetulnya apa yang ingin dibongkar sama Ibrahim adalah bahwa setiap orang punya patung dalam pikirannya, punya gagasan dalam pikirannya. Ibrahim ingin menjelaskan bahwa menghancurkan patung yang dibuat dari batu ataupun patung dari kayu, bahkan dari besi sekalipun, bisa kita hancurkan. Tapi patung yang kita buat dari pikiran tidak bisa dihancurkan. Setiap orang punya patung sendiri-sendiri.